Yes, alhamdulillah. Mimpi segera jadi kenyataan. Ini impian Maarten Paes jika timnas Indonesia bisa lolos Piala Dunia 2026. Fans Garuda harus simak ini yang pasti bikin kalian bahagia saat mendengarnya. Wah wah wah, ada apa ini? Usai kalahkan Bahrain, AFC beri sanksi PSSI. Fans Garuda harus simak ini yang pasti bikin kalian terkejut saat mendengarnya. Nah, ini baru super top Marco Top. Erick Thohir lakukan hal mengejutkan ini usai berhasil kalahkan Bahrain. Nah, ini nih yang sedang viral. PSSI akhirnya buka suara soal naturalisasi Miliano Jonathans. Kira-kira apakah sudah bisa main lawan Cina? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. AFC tiba-tiba berikan sanksi PSSI usai laga lawan Bahrain. Timnas Indonesia baru saja mencatat kemenangan bersejarah atas Bahrain dengan skor 1-0 dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun euforia kemenangan itu seketika berubah menjadi tanda tanya besar setelah AFC Konfederasi Sepak Bola Asia tiba-tiba menjatuhkan sanksi kepada PSSI. Keputusan ini sontak mengundang berbagai spekulasi di kalangan pecinta sepak bola tanah air. AFC mengumumkan hukuman kepada PSSI pada Rabu 26 Maret 2025, hanya berselang sehari setelah kemenangan Indonesia atas Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Yang mengejutkan, hukuman ini sama sekali tidak berkaitan dengan pertandingan melawan Bahrain, melainkan merujuk pada pelanggaran di Timnas Futsal Wanita Indonesia saat menghadapi Kirgistan pada 15 Januari 2025 dalam Piala Asia Futsal Wanita. Dalam pernyataannya, AFC menyebut bahwa 3 individu yang berafiliasi dengan PSSI dikenai sanksi selama pertandingan. Selain itu, PSSI juga diwajibkan membayar denda sebesar $900 atau sekitar 14 juta rupiah sesuai dengan pasal 53.1 Kode Disiplin dan Etika AFC. Jika pelanggaran serupa kembali terjadi, PSSI terancam mendapat hukuman lebih berat. Fakta bahwa Presiden AFC saat ini berasal dari Bahrain semakin memperkuat dugaan bahwa keputusan ini tidak murni berdasarkan aturan, melainkan ada unsur politik dan kepentingan di dalamnya. Banyak pihak menilai bahwa AFC berupaya mencari-cari kesalahan Indonesia agar kemenangan atas Bahrain bisa terbantahkan dengan isu lain. Apalagi dalam beberapa tahun terakhir, AFC seringkali dianggap berat sebelah dalam berbagai keputusan, terutama saat menyangkut tim-tim asal Timur Tengah. Sanksi yang diberikan kepada PSSI ini semakin menegaskan bahwa ada kemungkinan besar Bahrain mendapatkan perlakuan istimewa dari AFC agar tetap bisa bersaing dalam kualifikasi. Keputusan ini langsung menuai reaksi keras dari para pendukung Timnas Indonesia. Banyak yang merasa bahwa AFC memang sengaja mencari kesalahan Indonesia agar kemenangan atas Bahrain seolah ternodai oleh sanksi yang tiba-tiba diumumkan. Kenapa sanksinya baru diumumkan setelah Indonesia menang lawan Bahrain? Kalau memang ada kesalahan di tim futsal, kenapa tidak diumumkan sejak Januari? Tulis salah satu netizen di media sosial. AFC ini benar-benar lucu, kalau bukan tim Timur Tengah yang menang pasti ada aja masalah yang dicari-cari. Komentar netizen lainnya. Lalu bagaimana menurut kalian? Apakah ini hanya kebetulan atau ada campur tangan AFC dalam membantu Bahrain? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Impian Maarten Paes jika timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Impian besar Maarten Paes bersama timnas Indonesia terus menjadi sorotan. Setelah sukses mengawal gawang skuad Garuda dalam beberapa pertandingan penting, kiper berusia 26 tahun ini semakin optimis bahwa timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026.
Tak hanya sekadar lolos, Paes bahkan membayangkan momen spesial jika timnas Indonesia bisa berhadapan dengan Belanda di ajang 4 tahunan tersebut. Sebagai salah satu pemain kunci di timnas Indonesia, Maarten Paes telah menunjukkan performa yang luar biasa. Sejak menjalani debutnya pada 5 September 2024, ia terus menjadi pilihan utama di bawah mistar gawang. Terbaru, Paes berhasil membantu Indonesia meraih kemenangan krusial 1-0 atas Bahrain dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kemenangan ini semakin memperbesar peluang Indonesia untuk melangkah ke putaran berikutnya. Dalam wawancaranya di podcast SEG Stories, Paes mengungkapkan rasa bangganya bisa menjadi bagian dari timnas Indonesia. Ia menilai bahwa tim Merah Putih memiliki potensi besar untuk mencetak sejarah dengan lolos ke Piala Dunia. Menurutnya, dukungan luar biasa dari para supporter serta kerja keras tim menjadi modal utama untuk mewujudkan impian tersebut. Salah satu momen yang tak terlupakan bagi Paes adalah ketika ia berhasil menggagalkan tendangan penalti dari Kapten Arab Saudi, Salam Al-Dawsari, dalam laga pada 5 September 2024. Pemain Arab Saudi tersebut sebelumnya menjadi pahlawan saat timnya mengalahkan Argentina di Piala Dunia 2022. Keberhasilan timnas Indonesia mengalahkan Arab Saudi 2-0 pada November 2024 lalu semakin menumbuhkan kepercayaan diri bahwa skuad Garuda bisa bersaing di level tertinggi. Saat ini, timnas Indonesia hanya menyisakan 2 pertandingan penting melawan Cina dan Jepang. Jika mampu meraih hasil maksimal, peluang Indonesia untuk lolos ke putaran berikutnya semakin besar. Dengan posisi ketiga atau keempat di grup C, Indonesia berpotensi melanjutkan perjalanan di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 dan semakin dekat dengan tiket impian ke ajang tersebut. Maarten Paes juga membayangkan momen istimewa jika Indonesia berhasil lolos dan berhadapan dengan Belanda di Dallas, salah satu kota penyelenggara Piala Dunia 2026. Baginya, itu akan menjadi momen luar biasa mengingat ia memiliki darah Belanda sebelum akhirnya memutuskan membela timnas Indonesia. Optimisme Maarten Paes ini tentu menjadi suntikan semangat bagi para pemain dan supporter. Apakah menurut kalian timnas Indonesia bisa mewujudkan mimpi ini? Bagaimana pendapat kalian tentang peluang Indonesia di Piala Dunia 2026? Jangan ragu untuk tuliskan komentar kalian di bawah. Vietnam dibuat ketar-ketir lihat timnas Indonesia. Timnas Indonesia kembali mencetak sejarah di dunia sepak bola Asia. Setelah sukses menembus babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, kini skuad Garuda membuat masyarakat Vietnam ketar-ketir. Pasalnya, timnas Indonesia tampil lebih baik dibandingkan negara-negara Asia Tenggara lainnya yang pernah mencapai tahap ini, termasuk Vietnam dan Thailand. Seorang pengguna media sosial Vietnam dengan akun admin CR776 bahkan mengungkapkan kekagumannya terhadap performa timnas Indonesia. Ia menyebut bahwa tak ada lagi tim Asia Tenggara yang bisa mengikuti jejak Indonesia di babak ketiga ini. Hal ini bukan tanpa alasan karena sebelumnya Thailand dan Vietnam gagal bersinar di fase ini pada edisi kualifikasi Piala Dunia sebelumnya. Pada kualifikasi Piala Dunia 2018, Thailand yang tergabung di grup B bersama Jepang, Arab Saudi, Australia, Uni Emirat Arab, dan Irak harus rela finish sebagai juru kunci. Dari 10 pertandingan, mereka hanya mampu meraih 2 poin dari hasil imbang melawan Australia dan Uni Emirat Arab. Nasib yang hampir serupa dialami Vietnam pada kualifikasi Piala Dunia 2022. Tim Golden Star Warriors yang saat itu dilatih Park Hang-seo juga harus puas berada di posisi terbawah grup B. Meskipun berhasil mengemas 4 poin dari kemenangan atas Cina dan hasil imbang melawan Oman. Meski Vietnam sedikit lebih baik dari Thailand, tetap saja hasil tersebut menunjukkan betapa sulitnya bersaing di level ini. Namun, timnas Indonesia justru datang dengan semangat berbeda dan memberikan perlawanan yang jauh lebih tangguh. Di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia berada di grup yang tidak kalah berat. Jepang, Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan Cina menjadi lawan-lawan berat bagi skuad Garuda. Namun alih-alih menjadi bulan-bulanan, timnas Indonesia justru tampil mengejutkan dengan berhasil meraih poin dari tim-tim kuat.
Hingga saat ini timnas Indonesia telah mengoleksi 9 poin dan berada di peringkat keempat grup. Skuad Garuda sukses mengalahkan Bahrain, menahan imbang Arab Saudi, dan mencuri 1 poin dari Australia. Dengan 2 pertandingan tersisa melawan Cina dan Jepang, peluang Indonesia untuk lolos ke babak keempat masih terbuka lebar. Jika timnas Indonesia mampu mengalahkan Cina pada laga berikutnya, sementara Bahrain gagal menang atas Arab Saudi, maka skuad Garuda dipastikan melaju ke babak keempat. Sebuah pencapaian yang belum pernah diraih tim Asia Tenggara manapun dalam sejarah. Tak heran jika masyarakat Vietnam mulai merasa was-was. Mereka sadar bahwa timnas Indonesia kini telah melampaui pencapaian Vietnam di kualifikasi sebelumnya. Seperti yang dikatakan admin CR776, Indonesia kini menjadi tim Asia Tenggara yang paling berpotensi melaju lebih jauh. Bagaimana menurut kalian? Apakah timnas Indonesia bisa terus melaju dan mengamankan tiket ke Piala Dunia 2026? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Ambisi Erick Thohir tak berhenti usai kalahkan Bahrain. Ketua Umum PSSI Erick Thohir kembali menunjukkan komitmennya dalam membangun sepak bola Indonesia. Ambisinya tidak berhenti hanya pada pencapaian timnas saat ini, tetapi juga melihat jauh ke depan untuk memastikan regenerasi pemain terus berjalan. Kali ini, ia bertemu dengan pelatih kepala timnas U23 Indonesia, Gerald Vandenburg, serta Ketua Badan Tim Nasional BTN, Sumarji, guna mencari talenta terbaik yang dapat memperkuat timnas Indonesia di masa depan. Dalam pertemuan tersebut, Erick menegaskan pentingnya pembinaan pemain sejak usia muda. Ia ingin memastikan bahwa talenta-talenta berbakat di Indonesia tidak hanya ditemukan, tetapi juga dikembangkan secara sistematis agar mereka siap untuk bersaing di level internasional. Menurutnya, mencari pemain berbakat tidak bisa dilakukan secara instan, melainkan harus melalui proses yang berkelanjutan dan terstruktur. Salah satu poin penting yang dibahas dalam pertemuan ini adalah kesinambungan antara timnas kelompok umur mulai dari U17, U20, U23 hingga senior. Erick dan jajaran PSSI sepakat bahwa program pembinaan harus berjalan secara berkesinambungan agar setiap pemain memiliki jalur yang jelas menuju timnas senior. Dengan sistem yang tertata, diharapkan Indonesia bisa memiliki lebih banyak pemain berkualitas yang siap tampil di ajang-ajang besar seperti Piala Dunia dan Piala Asia. Keputusan Erick untuk terus mencari talenta terbaik ini datang di tengah performa positif timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah melakoni 2 laga berat melawan Australia dan Bahrain, skuad Garuda berhasil meraih 1 kemenangan penting atas Bahrain dengan skor 1-0. Kemenangan ini membuat Indonesia kini mengoleksi 9 poin dan masih berpeluang besar untuk melaju lebih jauh. Sementara itu, timnas kelompok umur juga bersiap menghadapi tantangan besar. Timnas U17 Indonesia yang kini ditangani Nova Arianto akan berlaga di Piala Asia U17 2025 yang berlangsung di Arab Saudi. Mereka tergabung di grup C bersama Korea Selatan, Yaman, dan Afghanistan. Turnamen ini menjadi kesempatan emas bagi para pemain muda untuk membuktikan kualitas mereka dan mungkin menarik perhatian pelatih timnas senior di masa depan. Langkah Erick Thohir bertemu Vandenburg menunjukkan bahwa PSSI serius dalam membangun fondasi sepak bola Indonesia. Bukan hanya soal hasil instan, tetapi bagaimana membentuk sistem yang bisa melahirkan generasi emas di masa mendatang. Jika sistem ini berjalan dengan baik, bukan tidak mungkin dalam beberapa tahun ke depan, Indonesia akan memiliki timnas yang lebih solid dan siap bersaing di panggung dunia. Bagaimana menurut kalian? Apakah langkah Erick Thohir ini bisa membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. PSSI akhirnya buka suara soal naturalisasi Miliano Jonathans. Nama Miliano Jonathans kini semakin ramai diperbincangkan di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Pemain muda yang kini membela klub Eredivisie Utrecht disebut-sebut berpotensi memperkuat timnas Indonesia melalui jalur naturalisasi.
Kabar ini tentu saja memicu antusiasme besar mengingat Miliano memiliki darah keturunan Indonesia dari nenek ayahnya yang berasal dari Depok, Jawa Barat. Namun di tengah rumor yang beredar luas, PSSI justru memberikan pernyataan mengejutkan. Anggota Komite Eksekutif (Exco PSSI Arya Sinulinga menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada komunikasi resmi antara PSSI dan Miliano Jonathans. Bahkan ia memastikan bahwa tidak ada dokumen apapun yang telah diproses terkait naturalisasi sang pemain. Pernyataan ini cukup mengejutkan mengingat sebelumnya banyak pihak yang mengira bahwa proses naturalisasi Miliano sudah berjalan. Arya juga menepis spekulasi yang beredar mengenai keberadaan orang tua Miliano Jonathans di Indonesia. Menurutnya, kedatangan mereka ke tanah air bukanlah bagian dari agenda khusus terkait naturalisasi. Yang namanya orang mau ke Indonesia ya bebas, tidak ada maksud tertentu, jelasnya. Dengan kata lain, kehadiran keluarga Miliano di Indonesia tidak bisa langsung diartikan sebagai langkah awal proses naturalisasi. Meski demikian, peluang Miliano Jonathans untuk membela timnas Indonesia tetap terbuka lebar. Dengan usianya yang masih muda dan bermain di liga sekelas Eredivisie, ia bisa menjadi tambahan berharga bagi skuad Garuda di masa depan. Apalagi PSSI belakangan memang gencar mencari pemain-pemain berbakat berdarah Indonesia yang bisa meningkatkan kualitas timnas. Menariknya, kabar ini muncul di tengah berbagai upaya PSSI untuk memperkuat tim nasional di berbagai level usia. Sebelumnya, Erick Thohir juga menegaskan pentingnya mencari talenta terbaik demi membangun masa depan sepak bola Indonesia. Jika Miliano Jonathans benar-benar bergabung, ia bisa menjadi aset berharga yang membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Lantas, bagaimana menurut kalian? Haruskah PSSI segera mendekati Miliano Jonathans agar ia bisa bergabung dengan timnas Indonesia? Atau sebaiknya PSSI lebih fokus mengembangkan pemain lokal? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Pengamat bola Belanda komentari anak asuh Patrick Kluivert saat lawan Bahrain. Keputusan PSSI mendepak Sintayong dan menggantikannya dengan Patrick Kluivert serta gerombolan pelatih asal Belanda memang sempat menuai kontroversi. Namun jika kita melihat dari sudut pandang yang lebih luas, keputusan ini sebenarnya memiliki tujuan besar yang benar-benar di luar dugaan. Salah satu alasan utamanya adalah dampak dari sisi hiburan yang sangat menguntungkan bagi sepak bola Indonesia. Hal ini terbukti setelah kemenangan dramatis timnas Indonesia atas Bahrain dengan skor 1-0 yang kembali membuka peluang ke Piala Dunia 2026. Seusai pertandingan tersebut, pundit sepak bola asal Belanda, Kees Kwakman, langsung memberikan reaksi yang menarik perhatian. Ia mengkritik permainan timnas Indonesia dan menyebutnya sebagai tontonan yang lebih buruk dibandingkan bermain kartu bersama anaknya. Namun, justru dari kritik inilah timnas Indonesia semakin terkenal. Dengan ketenaran Patrick Kluivert yang pernah bersinar di Eropa, nama Indonesia kini lebih sering diperbincangkan di media-media internasional. Ini menjadi keuntungan besar dari sisi popularitas dan citra sepak bola nasional di kancah global. Tidak bisa dipungkiri kehadiran pelatih dan pemain naturalisasi dari Belanda telah membawa atmosfer baru bagi timnas Indonesia. Ditambah lagi, tidak ada kendala bahasa yang berarti antara pemain dan pelatih. Komunikasi yang lebih lancar tentunya akan berimbas pada peningkatan strategi dan pemahaman taktik di lapangan. Dengan komposisi tim saat ini gagal lolos ke Piala Dunia 2026 rasanya menjadi sesuatu yang sangat mustahil. Patrick Kluivert sendiri bukan sosok sembarangan. Ia adalah salah satu pelatih terbaik yang pernah dimiliki timnas Indonesia. Dengan pengalaman melatih di berbagai klub Eropa dan rekam jejak sebagai mantan pemain kelas dunia, kehadirannya membawa harapan baru bagi sepak bola Indonesia. Ditambah dengan peran asistennya yang juga berasal dari Belanda, tim ini semakin memiliki identitas permainan yang lebih jelas dan terarah. Walaupun ada kritik dari beberapa pihak, terutama dari pundit seperti Kees Kwakman, justru hal ini membuktikan bahwa timnas Indonesia kini sudah berada di radar sepak bola internasional. Nama Indonesia semakin sering dibicarakan dan ini bisa menjadi modal besar untuk menarik perhatian FIFA dan AFC. Dengan eksposur yang semakin luas, sponsor global pun bisa lebih tertarik untuk berinvestasi dalam perkembangan sepak bola Indonesia.
Lalu bagaimana pendapat kalian mengenai kebijakan PSSI dalam mendatangkan gerombolan pelatih asal Belanda ini? Apakah ini benar-benar langkah yang tepat menuju Piala Dunia 2026? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Calvin Verdonk bicara peluang timnas Indonesia bakal bantai Jepang. Benar-benar di luar dugaan. Usai mengalahkan timnas Bahrain, semangat pemain timnas Indonesia semakin berapi-api. Kini pemain naturalisasi Calvin Verdonk menilai bahwa timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk mengalahkan Jepang dalam laga terakhir putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup C. Optimisme ini muncul setelah melihat strategi Jepang yang kemungkinan besar tidak akan menurunkan kekuatan penuhnya karena sudah memastikan lolos ke Piala Dunia. Verdonk melihat celah ini sebagai kesempatan emas bagi timnas Indonesia untuk meraih kemenangan bersejarah. Dalam pertandingan sebelumnya, Jepang memang terlihat tidak memainkan pemain inti mereka saat menghadapi Arab Saudi. Jika strategi ini kembali diterapkan dalam laga melawan Indonesia, maka peluang untuk mencuri 3 poin sangat terbuka lebar. Kita bisa berharap keajaiban terjadi saat menghadapi Jepang away. Mereka sudah lolos ke Piala Dunia, jadi kami mungkin punya kesempatan untuk menang, ujar Verdonk usai kemenangan timnas Indonesia atas Bahrain. Dengan kemenangan atas Bahrain, timnas Indonesia kini menempati peringkat keempat dengan 9 poin dari 8 pertandingan. Tim Garuda unggul 3 poin dari Bahrain dan Cina yang berada di posisi 5 dan 6. Selain itu, Indonesia hanya terpaut 1 poin dari Arab Saudi di peringkat ketiga dan memiliki selisih 4 poin dari Australia di posisi kedua. Jika berhasil menang melawan Cina pada 5 Juni dan kemudian mengalahkan Jepang, peluang Indonesia untuk melaju ke babak keempat kualifikasi akan semakin besar. Lebih dari itu, gerombolan pelatih kelas Eropa yang kini membimbing timnas Indonesia diyakini dapat membawa tim ini meraih kemenangan mudah atas Jepang. Patrick Kluivert dan staf kepelatihannya memiliki pengalaman serta taktik yang lebih unggul dibandingkan era sebelumnya. Dengan strategi yang matang dan skuad yang semakin solid, laga melawan Jepang bukanlah hal yang mustahil untuk dimenangkan. Para pemain semakin percaya diri dan memiliki motivasi tinggi untuk membuktikan bahwa Indonesia layak bersaing di level tertinggi. Dengan kondisi Jepang yang sudah lolos dan kemungkinan tidak menurunkan kekuatan penuh, ditambah strategi jitu dari tim kepelatihan Indonesia, kemenangan atas Jepang bukanlah sekadar angan-angan. Ini bisa menjadi kenyataan jika seluruh elemen tim bekerja keras dan memanfaatkan setiap peluang dengan maksimal. Laga ini juga menjadi pembuktian bahwa Indonesia tidak bisa dipandang sebelah mata di kancah sepak bola Asia. Lalu bagaimana menurut kalian? Apakah timnas Indonesia benar-benar bisa mengalahkan Jepang dan melaju ke babak selanjutnya? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Bintang AC Milan sampai takjub dengan kemenangan timnas Indonesia. Kemenangan timnas Indonesia atas Bahrain dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 benar-benar mencuri perhatian banyak pihak termasuk dari bintang AC Milan, Tijjani Reijnders. Pemain keturunan Maluku ini menunjukkan rasa takjubnya setelah menyaksikan perjuangan skuad Garuda di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta pada Selasa 25 Maret 2025. Dalam laga tersebut, Indonesia tampil efektif meski kalah dominasi dari Bahrain yang menguasai 58% penguasaan bola. Namun permainan disiplin dan strategi matang dari pelatih membuat timnas Indonesia mampu meraih kemenangan tipis 1-0 berkat gol tunggal oleh Romeni di menit ke-24. Kemenangan ini menjadi bukti bahwa semangat juang dan kerja keras bisa mengalahkan superioritas lawan di atas kertas. Liano Reijnders, winger naturalisasi timnas Indonesia, turut merayakan kemenangan ini dengan membagikan momen di akun Instagram pribadinya. Dalam unggahan tersebut, ia menuliskan pesan penuh semangat, bersama-sama kita terus mendorong impian kita. Kemenangan kandang yang besar dan dukungan fantastis. Unggahan ini pun langsung mendapatkan respons luar biasa dari para penggemar. Ribuan komentar membanjiri postingan tersebut termasuk dari sang kakak, Tijjani Reijnders.
Pemain andalan AC Milan itu meninggalkan komentar dengan 3 emoji, 1 emoji mata berbintang dan 2 lengan berotot. Emoji ini menggambarkan rasa kagum dan dukungannya terhadap pencapaian timnas Indonesia. Tijjani Reijnders sendiri tengah menjalani tugas negara bersama timnas Belanda dalam perempat final UEFA Nations League 2024-2025 melawan Spanyol. Meskipun timnya tersingkir lewat adu penalti, ia tetap memberikan perhatian pada perjalanan timnas Indonesia yang saat ini terus berjuang untuk mewujudkan mimpi tampil di Piala Dunia 2026. Keberhasilan timnas Indonesia mengalahkan Bahrain menjadi bukti bahwa tim ini semakin berkembang dan siap menghadapi tantangan lebih besar. Dukungan dari pemain-pemain besar seperti Tijjani Reijnders tentu menjadi motivasi tambahan bagi para pemain untuk terus memberikan yang terbaik di pertandingan selanjutnya. Bagaimana menurut kalian tentang kemenangan luar biasa ini? Apakah timnas Indonesia bisa terus mempertahankan performa mereka hingga akhirnya lolos ke Piala Dunia 2026? Yuk, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar dan dukung terus Skuad Garuda.